Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin Bu Nur, di sini saya akan melengkapi simulasi pembelajaran kelas rangkap model 221. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Miftahul Rozikin, kemudian NIM 8586653 Pokjar Lamongan UP BJJ UT Surabaya Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Di sini dikarenakan ada guru kita yang tidak masuk, maka dari itu Pak Rozi akan merangkap dua kelas menjadi satu ruangan. Nanti di sini kelas 4 dan di sini kelas 3. Maka dari itu nanti mohon kerjasamanya biar nanti ketika pembelajaran kita bisa semaksimal mungkin dan saling memahami dan tidak ada anak-anak yang gaduh atau rame dan sebagainya. Jadi mohon kerjasamanya. Oke, kita lanjutkan. Tolong untuk anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, bahwasannya untuk Fajar Azhair tolong diabsen untuk kelasnya sendiri, kemudian ketua kelas yang satunya tolong diabsen juga. Masuk semua Bapak-bapak? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Di sini Pak Rozi akan menerangkan yang pertama IPS untuk kelas 3 semester 1, di mana di sini uang dan cara pengelolaannya, kemudian nanti di matematika menyelesaikan masalah pecahan yang berkaitan dengan uang. Kelas 4 di semester 1. Berarti di sini ada 2 kelas. Kelas apa anak-anak? Kelas 3 dan kelas 4. Mari kita ikuti pembelajaran berikutnya. Yang pertama, pengertian uang. Di sini uang adalah alat tukar atau pembayaran yang sah di masa sekarang. Lah, dikarenakan dulunya itu belum ada transaksi uang anak-anak, akan tapi kita hidup di zaman sekarang di mana-mana butuh uang. Lah, di masa sekarang kertas maupun logam penukaran barang dengan uang disebut yang nama jual beli. Lah, orang-orang yang memiliki barang untuk ditukar dengan uang disebut penjual, orang yang memiliki uang untuk ditukar dengan barang disebut pembeli. Jadi ketika kita melakukan transaksi jual beli itu harus dua belah pihak. Harus ada penjual dan harus ada pembeli. Kemudian jenis uang dapat dibedakan menjadi 2 macam anak-anak. Perlu dipahami bahwasannya uang giral dan uang kartal. Lah, uang giral sendiri adalah alat pembayaran atau penukar dalam bentuk surat-surat berharga atau surat-surat penting, bukan kwitansi. Ini anak-anak harus bisa membedakan. Nanti ada yang namanya kwitansi dan ada namanya yang uang penukaran seperti uang giral. Lah, ini sebagian contoh anak-anak. Di sini hanya seperti kwitansi lembaran, ini nilainya 100 juta. Kemudian ini dari apa ini? BBMI. Ini hanya sekedar contoh, meskipun satu kertas, akan tetapi nilainya perlu diketahui anak-anak bahwasannya sekertas ini nilainya sama dengan 100 juta. Lah, kemudian yang kedua ada surat-surat penting, contohnya seperti cek, giro, wesel dan polis. Ini salah satu contoh dari uang kartal. Kemudian uang kartal adalah uang yang berupa uang kertas dan uang logam anak-anak. Yang perlu kita ketahui bahwasanya di zaman ini kita mencari yang namanya pati murah ya ini. Ya, ini pati murah, bukan pati larang ya, akan tapi pati murah. Ini ada uang 1000. Kemudian ada uang 2000. Ya, lupa Pak Rozi tidak menyentuhkan, nanti mungkin teman-teman ada yang memiliki contoh secara langsung. Kemudian ini 10.000, 20.000, 50.000 dan 100. Perlu diketahui anak-anak, di Indonesia kita tidak ada uang pecahan yang paling besar yaitu 100.000. Kemudian ada lagi uang logam. Nah, uang logam ini juga bentuknya ada yang 100, kemudian 200,
ada yang 500, ada yang 1000. Berarti kalau ada uang logam itu 5.000, berarti itu bukan uang logam. Nominalnya harus kita ketahui, bahwasanya anak-anak harus difahami. Bagaimana dari keterangan berikut? Mungkin ada pertanyaan nanti di sesi tanya jawab. Kita buka dulu pertanyaan nanti, bahwasannya yang tidak paham bisa ditanyakan kepada Pak Rozi, biar nanti ketika kita pulang tahu ini uang berapa, kemudian uang berapa. Selanjutnya anak-anak, ciri-ciri uang. Kalau uang kertas, yang pertama ada berbentuk persegi panjang, tadi tidak mungkin kotak. Kemudian yang kedua, di sudut ada gambar lambang negara kita. Apa anak-anak lambang negara kita? Burung Garuda. Jadi anak-anak perlu diketahui, jangan sampai ketika zaman menjadi orang Indonesia tidak tahu lambang negara kita, itu naudzubillah. Kemudian yang ketiga, di sudut ada gambar lambang negara Garuda Pancasila tadi. Kemudian yang terakhir ada tanda tangan Gubernur Bank Indonesia. Engko nang sampean ngeprint kemudian tanda tangani bapak Pak ini uang 2000, sah apakah tidak? Tidak. Kemudian Reno, nah, Reno ini mempunyai uang 100.000, kemudian di fotokopi ke percetakan atau tukang fotokopi, apakah sah dan tidak Pak itu? Tidak. Nah, jadi tolong diperhatikan, uang kertas yang bisa digunakan saat ini adalah ada uang 100.000 tadi yang sudah ada contohnya, kemudian 50.000, 100.000, 20.000, 10.000 dan 5.000, bahkan ada yang 2.000 dan 1.000. Itu untuk uang kertas. Lah kemudian untuk logam sendiri anak-anak ada yang berbentuk bundar. Ya jelas bentuknya bundar, bukan bulat anak-anak ya, harus dibedakan bulat sama bundar. Kemudian sisi lingkarannya timbul, berarti ada. Nah, nanti anak-anak lah, Pak Rozi ini tadi pas tidak bawa, mungkin anak-anak sendiri nanti ada yang bawa, bisa dicontoh. Logam kalau uang itu mesti sisi lingkarannya timbul, muncul, metu, nonjol. Nah, itu jenenge metu utawa timbul. Kemudian yang ketiga bertulisan nilai besarannya uang, ada yang 100, ada yang 200, kemudian 300 tidak ada. Adanya 500, 1000. Kalau dulu zamannya Pak Rozi masih kecil itu ada yang namanya 500. Kok 500? Ada berapa gitu di bawah 100 repes itu ada lagi. Ono sing jenenge selawe repes, bukan selawe ewu, tapi selawe repes. Kemudian bertulisan tahun pembuatannya. Lah di belakangnya mesti ada tahun 2010, 97, kemudian tahun 99, semuanya ada terbitnya atau bertulisan Bank Indonesia. Kemudian uang logam yang biasanya digunakan saat ini adalah pecahan ya, Rp 100.000, 200, 500, 1000 ya. Oh 1000 itu tidak ada anak-anak ya. Ya perlu diperhatikan. Kemudian fungsi uang. Nah, mengapa Pak kok ini sama-sama lembaran? Sampan punya sebuah kertas. Loh ini juga sama, ini kertas anak-anak. Tahu ya ini kertas? Tahu Pak? Oke, berarti ini tidak bisa dijual belikan atau buat transaksi, tidak bisa ya. Akan tetapi harus ada sendiri. Kemudian sebagai alat pembayaran. Bapak sampean kepengen tuku sepeda motor, kepengen tuku mobil. Lah yang terutama sampan sekolah pun juga butuh yang namanya uang. Nanti ada uang transport, ada uang saku, kemudian ada uang SPP. Alhamdulillah anak-anak bahwasanya sekarang anak-anak itu ada yang namanya dana bos, bahwasanya dari situ anak-anak tidak usah biaya akan tetapi bisa bersekolah. Kemudian sebagai alat penunjuk harga. Nah, LCD ini anak-anak harganya berapa, laptop ini harganya berapa, kemudian bangku yang saman pakai ini pun juga ada
nominalnya, ndak mungkin bangku iki unyug-unyug rene, unyug-unyug teko, tapi gak ero regane. Kemudian sebagai pembanding harga, bisa membedakan harganya bandeng sak kilo piro, jaher sak kilo piro. Kemudian sebagai alat penukar nilai, kemudian sebagai alat penyimpan kekayaan. Lah disinilah tolak ukur kita sebagai orang kaya, orang miskin, orang tidak mampu. Tapi perlu digarisbawahi anak-anak bahwasanya kekayaan kita tidak diukur dengan keuangan. Maka dari situ yang tidak punya jangan berkecil hati, yang kaya jangan sombong. Dikarenakan kita makhluk sosial, hidup saling membantu. Kita butuh satu dengan yang lain. Lah, kemudian menyelesaikan masalah pemecahan yang terkait dengan uang. Ini diperhatikan ya untuk yang kelas satunya, dikarenakan kita sama-sama mendengarkan. Nanti yang satu ada sesi tanya jawab, ada nanti disuruh mengerjakan Pak Rozi. Kemudian nanti kita nilai, kalau masih banyak yang tidak mengerti ditanyakan kepada Pak Rozi. Contohnya satu, ibu membeli sebuah tas seharga 200.000 untuk potongan harga 20%. Berapa ibu harus membayar tas anak-anak? Contoh sekarang ketika Pak Rozi memiliki uang ini harganya 200.000. Akan tetapi ketika potongan harganya 20%, ngerti anak-anak ya, ada 10%, kemudian ada 20%, 50% dan 100%. Kalau 100% berarti full ya. Kalau 50% berarti dibagi 2, kalau 25% dibagi 4. Berarti kita jawabnya bagaimana? Kalimat matematikanya, harga tas berapa anak-anak? 200.000 Pak. Oke, terima kasih Arza. Ya. Kemudian potongan harganya tadi berapa Elsa? Oke, 20%. Jadi berapa yang harus kita hitung? Berarti 200.000 dipotong 20.000. Jadi berapa anak-anak? Sampai mempunyai uang 200.000, kemudian dipotong 20.000. Berapa Fajar? Oh iya benar, 180. Berarti jadi ibu harus membayar tas harga berapa? 180, dikarenakan ibu ketika membeli tas mendapatkan harga diskon 20%. Seperti sama ketika sampean sekarang zaman teknologi sudah canggih, ibu sampean bahkan sampean sendiri wayai Lazada 11.11, wayai Bukalapak 11.11, sampai Shopee 11.11, itu semuanya mengerti karena ada diskon murah, jadi banyak yang membeli. Pada akhirnya banyak yang membeli dikarenakan diskon. Kemudian contoh lagi biar tidak salah paham, kita berikan contoh satu lagi. 5 berbelanja di supermarket sebesar 150.000, atau 5 ini nama seseorang, kita ganti dengan nama Alena ya. Alena berbelanja di supermarket sebesar 150.000, mendapat potongan harga sebesar ya anak-anak 15.000. Berapa persenkah diskon yang diterima Alena? Lah itu 5, itu bukan 5 tapi Lina, akan tetapi kita ganti dengan nama Alena. Ini seharusnya sama anak-anak, akan tetapi pertanyaannya dibalik. Kalau ini tadi diskonnya dulu baru dapat potongan berapa, kemudian yang kedua ini diskonnya berapa, kemudian baru persennya. Lah bagaimana untuk menjawabnya? Kalimat dalam matematika. 5, Alena belanja sebesar 150.000, potongan harganya berapa anak-anak?
15.000. Dalam bentuk persen berarti 15.000 per itu dibagi anak-anak ya. Kalau garis miring itu dibagi 150.000 dikali 100, itu kita akan tahu berarti 10. Jadi Alena mendapat potongan harga sebesar 10%. Jadi mungkin sebelum diakhiri Pak Rozi pertanyaan anak-anak, mungkin penjelasan awal hingga akhir ada pertanyaan bisa ditanyakan. Tidak ada Pak? Oke, berarti anak-anak di sini sudah pintar semuanya. Nanti akan dikasih tugas sama Pak Rozi untuk dikerjakan. Yang kelas 3 dan kelas 5 nanti akan mendapatkan tugas sendiri. Jadi diperhatikan, kita ambil kesimpulan akhir bahwasannya kita hidup di dunia ini tidak lepas dari uang. Lah, akan tetapi semuanya tidak bisa dibeli dengan uang. Maka dari situ sampean harus bisa memahami apa pengertian uang, apa nilai uang, dan macam-macam uang. Ya, mungkin apabila awal hingga akhir Pak Rozi mulai dari penjelasan dan lain sebagainya ada kesalahan, Pak Rozi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Paling akhir mari kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diperhatikan lagi anak-anak, untuk penjelasan dari Pak Rozi perlu difahami dan dipelajari kembali, dan jangan lupa tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Rozi pada pertemuan kali ini. Yang paling akhir dari Pak Rozi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.